Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rafli, Darwizar, Bahtiar, dan Hanesti akan menjelaskan tentang tafsir ayat dan hadis ekonomi tentang distribusi. Pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian distribusi. Distribusi merupakan salah satu sektor utama dalam kegiatan ekonomi. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Kegiatan distribusi dapat meliputi perdagangan, pengangkutan, penyimpangan, dan seterusnya. Para ahli juga mengatakan bahwa pengertian distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa yang dibuat dari produsen ke Ada 3 sektor dalam distribusi. Yang pertama, sektor rumah tangga, yang kedua negara, dan yang ketiga sektor publik atau pasar. Distribusi dalam ekonomi Islam. Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu 1. Nilai kebebasan. Nilai utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan. Nilai kebebasan dalam Islam memberi implikasi terhadap adanya pengakuan akan kepemilikan individu. Yang kedua, nilai keadilan. Keadilan dalam Islam merupakan pondasi yang kokoh, meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Next ke selanjutnya. Selanjutnya yaitu ayat Al-Quran tentang distribusi. Itu terdapat dalam surat Al-Isra ayat 20. Terdapat dalam surat Al-Isra ayat 29 sampai 30. Dan jika kita lihat artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya. Sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Nah, dari ayat ini dijelaskan tentang larangan untuk menyanyiakan harta atau menggunakannya dengan sia-sia, dan juga disunahkan agar kita berhemat dalam menggunakan harta. Dan kita juga diperintahkan untuk mengalirkan harta kita dengan cara zakat, infak, sodakoh, dan lainnya. Selanjutnya itu ayat Al-Quran tentang distribusi dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Jika kita lihat artinya, harta rampasan fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Allah, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasulullah kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha keras hukumnya. Nah, dari ayat ini Islam mengatur tentang pendapatan, itu tentang distribusi harta kekayaan, termasuk pendapatan pada semua masyarakat dan tidak menjadi komoditas di antara orang kaya saja. Nah, selain itu juga ayat ini itu menjelaskan untuk mencapai pemerataan pendapatan kepada masyarakat secara objektif. Islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infak, kemudian adanya hukum waris atau wasiat, serta hibah. Aturan ini diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi atau terkumpulnya harta pada sebagian kecil golongan saja. Hal ini berarti agar tidak terjadi monopoli dan mendukung distribusi kekayaan secara adil dan merata. Dan juga ayat ini memberikan latihan moral tentang pembelajaran dan pengelolaan harta secara benar. Selanjutnya mungkin dijelaskan dari Wizar. Berikutnya ayat Al-Quran tentang distribusi dari surat At-Taubah ayat 34 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rohib-rohib mereka benar-benar memakan harta orang yang dengan jalan yang batil.
dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Next screen. Dan ada hadis tentang distribusi yang artinya dari Maria berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menimbun barang harta, maka ia bersabarlah atau berdosa. Hadis riwayat Muslim. Dan ada lagi dari Said bin Al-Musyab dari Mar bin Abdullah Al-Adawi bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada orang yang menahan barang dagangan kecuali orang yang durhaka atau salah. Said sendiri pernah menahan minyak. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Daud. Next. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu sekalian menjual emas dengan emas kecuali keadaannya sama. Janganlah kamu sekalian melebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah kamu sekalian menjual perak dengan perak kecuali keadaannya sama. Janganlah kamu melebihkan sebagian atau sebagian yang lain. Dan janganlah kamu sekalian menjual barang yang tidak nampak dengan harga kontan. Di sini bisa disimpulkan misalkan nilai pertukaran dalam perdagangan atau jual beli haruslah sama, tidak boleh ada yang nilainya lebih tinggi ditukar dengan yang nilainya tidak sepadan. Next. Sekian dan terima kasih. Untuk kesimpulannya, jadi dalam agama Islam seseorang dilarang menimbun harta, juga dilarang menghambur-hamburkan harta. Karena Islam merupakan sebuah ajaran tentang kebaikan. Jadi dalam setiap kegiatannya itu, seorang muslim haruslah adil dalam melakukan segala hal. Begitu pula dalam kegiatan berekonomi, dalam produksi, dalam distribusi, dan juga dalam konsumsi. Nah, dalam distribusi harta, Islam mengajarkannya melalui zakat, infak, dan juga sodako, serta pembagian harta kepada ahli waris dalam pembagian harta warisan. Aturan ini diberlakukan agar tidak terjadi sebuah peristiwa konsentrasi harta, yaitu terkumpulnya harta hanya kepada golongan-golongan tertentu saja atau golongan kecil saja. Nah, jika kita melihat tafsir dalam ayat Al-Hasyr, ayat 7, yang menunjukkan tentang pentingnya distribusi kekayaan, jika pendistribusian terhadap harta yang terkumpul itu baik, maka pasti kesenjangan di masyarakat pun akan berkurang. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2 tentang distribusi. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.